warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orcita Indasari, NIM 2018143388 dari kelas 5K, mata kuliah pembelajaran mulok, dosen pengampu Nofroza Yeli. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi kearifan lokal, wisata alam, dan wisata sejarah yang ada di Oki. Di sini saya akan menjelaskan tentang wisata sejarah, yaitu tentang rumah 100 tiang. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang rumah 100 tiang, di sini saya ada sedikit cuplikan tentang rumah 100 tiang. Silakan untuk melihat sedikit cuplikan tersebut. Rumah 100 tiang berlokasi di Desa Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rumah limas ini milik Pangeran Rejat dan sudah ada sejak tahun 1811. Uniknya, rumah limas ini memiliki fondasi dan penyangga yang berjumlah 100 tiang. Meski berusia ratusan tahun, masih terlihat kokoh dan terawat. Terdapat kisah pernikahan putra dari Pangeran Rejat dan putri dari Pangeran Ismail yang menjadi latar belakang pembangunan rumah ini. Di kawasan ini juga terdapat rumah limas lainnya, serta makam dari Pangeran Rejat beserta keturunannya. Oh iya, kalian cukup menempuh waktu kurang lebih 30 menit dari pintu keluar tol Kayu Agung untuk melihat keunikan rumah limas ini. Dari video yang kita telah lihat tadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah asal muasal berdirinya rumah 100 tiang tersebut. Rumah 100 tiang ini berdiri karena Pangeran Rejat ingin meminang putri dari Pangeran Ismail, yang menjadi latar belakang berdirinya rumah 100 tiang ini. Pangeran Rejat ini berkuasa di daerah Sugiwaras, yang merupakan daerah kekuasaan dari Marga Bengkulah pada tahun 1716. Sekitar ke abad 18, putranya yang bergelar Depati Malian berniat untuk meminang putri gadis dari keturunan suku Kayagung, putri dari Pangeran Ismail. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Ismail meminta kepada Pangeran Rejat apabila ia menginginkan putrinya untuk menjadi menantunya, dia harus memiliki rumah yang layak dan besar yang terbuat dari kayu unglen, dan juga harus memiliki tiang sebanyak 100 buah yang terbuat dari serumpun kayu unglen. Itu merupakan syarat dari Pangeran Ismail apabila Pangeran Rejat akan menjadikan putrinya sebagai menantu. Karena Pangeran Rejat ingin yang terbaik untuk putranya, akhirnya dia menyanggupi permintaan dari Pangeran Ismail. Pangeran Rejat mendatangkan arsitek dari Cina dan Arab untuk membuat rumah tersebut. Namun sangat disayangkan, waktu 10 tahun, arsitek dari Arab dan Cina tersebut belum bisa menyelesaikan rumah tersebut. Akhirnya, Pangeran Rejat mengganti-ganti arsitek dalam menyelesaikan rumah tersebut. Faktor dari kesulitan rumah 100 tiang ini adalah ornamen rumah harus diukir dengan 3 dimensi maupun ukiran dalam bentuk lukisan. Walaupun rumah ini sudah berdiri, namun Pangeran Rejat belum puas dengan ornamen yang ada di rumah tersebut karena banyak lukisan yang belum selesai. Pangeran Rejat merencanakan seluruh tiang dari rumah tersebut bernuansa ukir. Namun arsitek tidak mampu menyelesaikannya, keburu dia pulang ke Cina. Lalu anak Pangeran Rejat, Wiralaksana,
rumah tersebut dijadikannya sebagai pusat kekuasaan pemerintah Marga Bengkula. Setiap diadakannya pertemuan para pangeran atau pertemuan dengan pemerintahan Belanda, maka rumah tersebut dijadikan sebagai pilihan utama. Rumah tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 16 x 36 meter. Tangga masuk ada 2 tempat, terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri depan rumah. Secara garis besar, di dalam rumah ini terdapat 3 bagian, yaitu bagian depan, belakang, dan tengah. Masyarakat di perkampungan tersebut menyebut perkampungan itu sebagai perkampungan pangeran karena hampir di setiap dekat rumah pangeran tersebut ada kaitannya dengan pangeran. Walaupun rumah 100 tiang ini sudah direnovasi, tetapi tetap tidak menghilangkan keaslian bentuk rumah tersebut yang merupakan bentuk peninggalan rumah bersejarah. Dulu, rumah tersebut sempat tidak dihuni karena keturunan dari pangeran tersebut banyak merantau karena ada berhadapan. Tapi sekarang, rumah 500 tiang masih dihuni oleh keturunan-keturunan dari Pangeran Rejet. Itulah merupakan cerita singkat dari rumah 500 tiang. Rumah itu terdiri dari 100 tiang dengan ornamen ukiran di setiap tiangnya, dan juga rumah itu berdiri karena syarat dari Pangeran Ismail untuk Pangeran Rejet ketika ingin meminang putrinya. Sampai saat ini rumah itu masih utuh dan masih ada. Dan sampai saat ini rumah 500 tiang dijadikan sebagai wisata sejarah yang ada di Oki. Banyak anak muda atau wisatawan yang datang ke Oki untuk melihat rumah 500 tiang. Jadi masyarakat di Sugiwaras menjadikan rumah 500 tiang ini sebagai objek wisata yang ada di sana. Itulah sekian dari penjelasan saya tentang rumah 500 tiang yang ada di Desa Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.